Saya mengajak kita membaca Keluaran 16 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-36. Keluaran 16 ayat 25 sampai 36, saya akan membaca bergantian bersama dengan saudara. Saya membacakan ayat 25, saudara membaca ayat 26 dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-36. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6, Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Umat Israel menyebutkan namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar, dan rasanya seperti rasa kue madu. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, berkatilah kami dengan perkataan-Mu yang suci. Biarlah kami menikmati Tuhan yang berbicara, dan kami menikmati mentaati firman yang Tuhan sudah nyatakan. Pakai hamba-Mu berbicara kepada kami. Dan biarlah kami makin mengerti betapa besar pemeliharaan yang Tuhan sudah curahkan untuk umat Tuhan. Tuhan memelihara Israel, Tuhan memelihara kami, Tuhan memelihara umat-Mu, Tuhan memelihara di dalam tahun-tahun yang baik, Tuhan juga memelihara di dalam tahun-tahun yang sulit. Tuhan yang memelihara dan mencukupkan di dalam kondisi yang limpah. Dan Tuhan tetap setia memelihara di dalam kondisi yang kurang. Kami bersyukur karena kami tidak kekurangan apapun, bahkan kami berkelimpahan di dalam berkat rohani. Kiranya Tuhan yang berkenan tolong supaya kami senantiasa memuji Tuhan. Sebab Allah kami adalah Sang Pemelihara yang mengingat kami, yang memberikan kepada kami apa yang kami perlukan, dan yang menuntun kami untuk hidup bagi Tuhan. Pimpin kami mengerti firman-Mu, supaya kami makin mengenal Tuhan dan makin mengagumi Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah sempat sedikit bahas mengenai mana dan Sabat, dan sekarang kita akan bahas lebih lengkap mengenai mana dan Sabat. Saudara sekalian, roti yang Tuhan berikan adalah roti yang bisa dikumpulkan 2 kali lebih banyak pada hari ke-6. Di hari ke-6, orang Israel dapat roti untuk 2 hari, dapat mana untuk 2 hari. Tapi hari ke-7, mereka tidak boleh keluar rumah, mereka tidak boleh mengambil roti dan memang tidak ada. Mereka tidak bisa mengambil mana yang Tuhan berikan. Maka hari ke-7 adalah hari di mana mereka beristirahat di dalam Tuhan dan menikmati berkat roti atau mana yang Tuhan anugerahkan sehari sebelumnya. Saudara sekalian, di dalam pembentukan Tuhan bagi orang Israel di padang gurun, salah satu pembentukan yang paling penting adalah belajar berserah kepada Tuhan. Saudara, berserah bukan berarti pasif. Berserah berarti saudara tahu di mana harus berjuang dan di mana harus rest. Di mana harus ngotot dan mati-matian melakukan sesuatu. Di mana harus tenang, berhenti dan mengharapkan hanya Tuhan saja. Ini adalah hikmat yang diperlukan untuk hidup. Jika saudara mati-matian berjuang untuk hal yang Tuhan tidak perintahkan, maka kita akan menjadi orang-orang yang buang energi, buang kegelisahan, dan buang ketidaktenangan. Menjalankan, saya minta lampu HP dimatikan ya, saya sangat terganggu dengan lampu HP-nya. Nah, buang segala macam kekhawatiran supaya saudara bisa tenang. Tapi jika saudara tidak mau melakukannya, saudara akan merepotkan diri, menggelisahkan diri untuk hal-hal yang tidak perlu. Nah, maka di dalam hidup manusia ada kegelisahan
yang membuat kita sulit untuk menikmati Tuhan. Sulit untuk menjalankan hidup di dalam cara yang Tuhan mau. Nah, di dalam kegelisahan, Tuhan mengatakan, tenang, jangan terus gelisah, jangan goyah hatimu. Tenanglah, hai jiwaku. Nah, ini dinyatakan oleh Tuhan berkali-kali. Dan di dalam Mazmur yang ke-42, pemazmur mengatakan, mengapa engkau gelisah? Mengapa jiwa tidak tenang di dalam diriku? Percayalah kepada Tuhan, dan aku akan memuji Dia lagi. Nah, saudara sekalian, Tuhan memerintahkan manusia untuk tenang. Tapi manusia tidak mau terima kalimat ini. Manusia mau terus gelisah di dalam hidup. Manusia mau terus merepotkan diri dengan hal-hal yang tidak perlu. Hal tidak perlu membuat gelisah. Seorang bernama Soren Kierkegaard menulis mengenai anxiety, mengenai kegelisahan dari jiwa manusia. Kita merepotkan diri dengan pergumulan demi pergumulan yang kita taruh di dalam hati. Lalu kita mati-matian penuhi hidup dengan kesulitan seperti ini. Tapi Tuhan mau mengatakan, jangan repotkan diri, jangan rusak diri dengan segala kerepotan yang Tuhan tidak suruh engkau kerjakan. Nah, maka saudara sekalian, hari ini kita mau belajar melihat bagaimana Tuhan pimpin Israel menjadi umat yang tidak gelisah, menjadi umat yang tidak mengalami kekacauan batin oleh karena hal-hal yang berkait dengan pemeliharaan Tuhan. Nah, saudara, sebelum kita mendalami hal ini, kita perlu mengetahui dulu di dalam latar belakang pengertian dari tradisi baru, yaitu tradisi mana yang sebelumnya Tuhan tidak berikan kepada siapapun. Di dalam kebiasaan bangsa-bangsa kuno, mereka akan selalu mengikuti pola alam mengenai kapan menabur dan kapan menuai. Kapan saya menyiapkan penuaian dan kapan saya menikmati penuaian. Kapan saya mulai menebar benih dan kapan saya mulai menikmati hasilnya. Jadi di dalam kebiasaan bangsa-bangsa, mereka sudah tahu kapan hari bisa menabur dan kapan hari menikmati tuaian. Itu sebabnya kalender tahunan dari bangsa-bangsa selalu berpola dan berpuncak pada hari perayaan panen. Bangsa manapun akan merayakan panen. Dan ini terus terjadi sampai saat ini. Bangsa-bangsa, meskipun sekarang tidak lagi bangsa ya, tapi kelompok-kelompok di desa atau kelompok-kelompok yang masih mengandalkan hasil agraria. Orang-orang ini akan merayakan hasil panen. Nah, saudara sekalian, di dalam musik yang dibuat oleh Beethoven, yaitu simfoni yang ke-6, yang disebut pastoral. Beethoven menulis kondisi di pedesaan, tempat dia menenangkan dirinya. Dia ada di kota dan dia sangat repot dengan segala hiruk-pikuk di kota. Beethoven ini pindah apartemen berkali-kali, belasan bahkan puluhan kali di dalam setengah tahun. Bayangkan ya, tiap kali pindah terus, dan dia punya piano besar. Tiap kali pindah mesti dibawa lagi, tiap kali pindah mesti angkut lagi piano, pindah apartemen lagi. Kenapa dia sering pindah? Karena dia sering diusir. Loh, kenapa dia diusir? Karena ribut main piano sampai tengah malam. Dia terus latihan piano, bikin berisik seluruh apartemen. Orang-orang sudah marah, ini sudah jam 1 dini hari, kok kamu masih latihan? Lalu ada yang marah, kenapa kamu main piano begitu keras? Kami sudah tuli rasanya. Beethoven bilang, saya pun sudah mulai tuli. Saya kalau main piano nggak keras, saya nggak bisa dengar. Jadi dia terus main piano, tang tong tang tong. Orang mengatakan, pindah, jangan di sini. Kami tidak mau terima kamu di tempat kami. Maka dia terus pindah. Dia ribut dengan orang, dia konflik dengan publisher, dia ribut dengan rekan-rekannya, dan dia pun bikin musik ribut bukan main. Nah, ini namanya Beethoven, tapi harusnya diganti Mr. Ribut. Dia terus ribut di dalam segala kegiatannya. Maka orang mengatakan, sudah kamu jangan tinggal di apartemen ini, kamu pindah di tempat lain. Sudah pindah di tempat lain, ribut lagi di situ. Sudah ribut, diusir lagi. Maka dia bilang, saya capek hidup di kota. Di kota begitu stres, di kota begitu bising, di kota begitu berisik. Nah, ini Beethoven nggak tahu kalau kebisingan di kota termasuk dia bersumbangsi banyak di dalamnya. Tapi dia pikir, saya menderita karena kota. Tapi dia lupa ingat kota juga menderita karena dia. Ini mirip kita ya. Saya menderita dengan lingkungan saya. Saudara tanya lingkunganmu, mungkin lingkunganmu juga menderita karena kamu. Nah, kita terus merasa jadi korban. Kita lupa kita juga mengorbankan orang lain. Nah, maka Beethoven mengatakan, saya perlu libur. Saya perlu menyingkir ke pedesaan dan menikmati suasana pedesaan yang begitu baik. Dan dia bilang, saya sudah bosan ketemu manusia. Dia bilang, pohon lebih baik dari manusia. Karena saya belum pernah disakiti oleh pohon. Ya, rupanya dia belum pernah ketiban dahan yang copot dari pohon. Saya tidak mau manusia. Saya lebih suka alam. Nah, maka dia pergi ke alam untuk menikmati alam. Lalu ketika perjalanan masuk ke desa, dia merasa hatinya tenang sekali. Akhirnya bisa tenang. Lalu ketika dia sudah sampai di desa, dia masuk ke dalam sebuah tempat, dia mulai tulis lagu. Mengingat ketenangan hati ketika mendekat ke pedesaan.
Nah ini jadi bagian awal dari simfoni pastoral. Di dalam semangat sebentar lagi sudah mau sampai di daerah pedesaan. Ini musik yang begitu indah, yang begitu memacu semangat, tapi juga yang begitu bersifat sisi dari perkotaan. Nah ketika Beethoven memulai menulis, dia ingat, saya perlu melihat kondisi desa, bukan cuma senang karena dekat ke desa. Maka dia mulai melihat alam, dia melihat sungai, dan mulai menulis tentang tenangnya sungai. Tapi tidak lama kemudian dia mulai melihat orang. Jadi dia bilang dia nggak mau ketemu orang, tapi nggak bisa. Dia lihat orang-orang sedang pesta. Pesta apa? Pesta panen. Mereka begitu bersuka cita, mereka memuji Tuhan, dan mereka bersyukur karena Tuhan memelihara mereka. Akhirnya Beethoven tulis lagu di bagian ketiga dari lagu itu mengenai panen, mengenai kesenangan hidup, mengenai limpahnya berkat Tuhan yang dinikmati oleh para petani. Mereka menari, mereka pesta, dan mereka bersenang-senang. Tapi setelah pesta datang badai, maka Beethoven menulis ada badai di desa. Jadi ternyata ribut bukan cuma di kota. Di desa pun ada ribut, tapi ribut ini dari alam. Ribut karena halilintar, karena petir, karena suara dahsyat. Nah ini terus dia rekam. Terakhir dia tulis lagu Song of Thanksgiving. Bersyukur karena Tuhan memelihara. Nah saudara sekalian, bangsa-bangsa bersyukur karena ada panen. Dan mereka akan ingat kalender. Sekarang waktu panen, mari bersuka cita. Sekarang waktu bersenang-senang karena Tuhan memberkati. Tapi ketika Israel keluar dari Mesir, mereka dibentuk di dalam sebuah budaya baru. 40 tahun tanpa ada panen. 40 tahun kalender mereka diubah total oleh Tuhan. Nah saudara, Tuhan merubah hidup manusia. Kadang kehidupan manusia dirombak secara radikal. Sehingga manusia yang punya kebiasaan hidup seperti ini mendadak rombak, lalu mempunyai pola baru yang harus dijalankan di dalam hidup. Nah saudara sekalian, kita kadang mengalami pembentukan ini dari Tuhan. Ada orang-orang yang hidupnya sudah mapan, mendadak dirombak oleh Tuhan. Dirubah begitu ekstrim, sehingga mereka menjalani pola hidup yang baru sama sekali. Ada orang-orang yang sudah nyaman dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan stabilitas keuangan. Lalu Tuhan kasih gerakan, mau jadi hamba Tuhan. Ini gerakan merepotkan sekali ya. Saudara kalau nggak mau hidup repot, jangan datang KKR. Apalagi KKR Pak Tong, nanti ada calling jadi hamba Tuhan, saudara susah lagi. Ini nasihat sindiran ya. Bukan berarti saudara dengar ini lalu literally take it. Saudara harus pikir baik-baik. Kalau Tuhan panggil saudara, berarti kita mesti bersiap untuk perombakan hidup yang total dari Tuhan. Perombakan yang membuat kita adaptasi ulang. Saya sudah biasa hidup seperti ini, saya nggak bisa berubah. Tuhan mengatakan, siap ubah, aku mau ubah kamu. Saya kadang-kadang kalau renungkan ya, pendeta Stephen Tong punya cita-cita. Dia mengatakan, kalau Tiongkok terbuka, saya bisa pergi melayani di sana. Saya akan dirikan gereja di sana, saya akan penginjilan di sana. Saya akan melayani full di sana. Yang di Indonesia saya akan lepas, dan saya akan mulai di sana. Loh sekarang Pak Tong sudah 85, masihkah punya cita-cita yang sama? Dia mengatakan masih. Dia siap merubah pola hidup, kapanpun Tuhan panggil, meskipun sudah 85. Nah kita umumnya senang pola yang bertahan, pola yang tetap, pola yang sama. Dan saya percaya pendeta Stephen Tong juga. Dia mempunyai kebiasaan mengikuti pola yang sama. Kalau makan di restoran tertentu, dia pasti balik ke restoran itu lagi. Pilihan restorannya nggak banyak. Dia adalah creature of habit. Dia ulangi pola hidup dia ulangi kebiasaan dia. Maka sulit bagi orang seperti ini untuk rombak kebiasaan. Tapi Pak Stephen Tong mengatakan, saya siap hati untuk diubah. Kalau Tuhan mau kasih jenis hidup yang baru, kasih pelayanan yang baru, kasih daerah yang baru, saya akan siap mengubah segalanya. Nah Tuhan mendidik Israel, mereka menjadi bangsa yang lain dari yang lain. Kalau bangsa-bangsa mengatakan, kami punya pola panen, pola menabur, pola menikmati hasil panen, kamu Israel bagaimana? Mereka bilang, kami punyanya pola Tuhan. Hah? Apa itu pola Tuhan? Ya pokoknya pola mengikuti yang Tuhan lakukan. Kalau Tuhan mau kasih makan, ya kita makan. Kalau Tuhan mau kita puasa dulu. Kalau Tuhan mau kasih air, kita minum. Kalau Tuhan mau suruh kita puasa minum, ya kita puasa dulu. Jadi Tuhan adalah Allah yang memberikan jadwal bagi kita. Nah saudara, kitab Keluaran memberikan kita satu tantangan. Maukah kamu pasrahkan hidupmu kepada Tuhan? Bersediakah kamu mengatakan, oh Tuhan, saya ingin hidup saya dipimpin oleh Tuhan, dan saya mau siap untuk setiap perubahan yang mendadak Tuhan berikan untuk kami. Inilah sikap hidup yang Tuhan latih dimiliki oleh Israel. Maka mereka tinggal di padang gurun, lalu mereka break the pattern. Mereka tidak lagi punya pola tabur, tuai, pesta, menikmati panen, tabur lagi, tuai lagi, nikmati panen.
itu hilang dari mereka. Mereka tidak punya perayaan yang sifatnya mengikuti pola dari panen mereka. Nanti ketika mereka masuk Kanaan, Tuhan akan berikan lagi pola panen ini. Tapi pola panen ini berkait dengan penyembahan ke bait suci kepada Tuhan. Waktu mereka membawa korban sulung mereka. Nah jadi saudara, selama di padang gurun, mereka tidak lagi punya pola biasa. Mereka mengikuti pola baru, pola yang asing bagi mereka. Nah ini satu tantangan untuk kita orang Kristen. Saudara, kita terus mengatakan, Tuhan, saya adalah milikmu. Saya adalah muridmu. Tapi Tuhan akan mengatakan, di mana saya berada, di situ murid-murid saya berada. Tuhan, kau mau berada di mana? Kadang Tuhan gak kasih tahu. Tuhan mendadak minta kita ubah pola hidup, dan kita mesti siap. Nah maka saudara sekalian, jadi orang Kristen bukan seperti saudara cuma pilih sekadar gaya hidup atau hobi. Menjadi orang Kristen berarti saudara mempasrahkan hidup untuk sepenuhnya diatur oleh Tuhan. Kalender hidup saya tundukkan kepada Tuhan. Dan saudara sekalian, orang Kristen adalah orang yang mengerti Allah yang inkarnasi. Dengan demikian iman kita pun harus bersifat inkarnatif. Saudara mengatakan, saya mau ikut Tuhan, memasrahkan hidup kepada Tuhan. Maka saudara mesti mewujudkannya di dalam inkarnasi, di dalam tubuh saudara. Kalau saudara mengatakan, saya mau pasrahkan hidup kepada Tuhan, jangan lakukan ini dengan cara yang pasif atau dengan cara yang abstrak. Tapi saudara harus lakukan ini melalui menundukkan diri kepada yang kelihatan mewakili Tuhan. Salah satunya gereja. Apakah saudara sudah atur jadwal tahunan saudara berdasarkan jadwal gereja? Atau saudara mengatakan, ya gereja jalan, ya saya jalan. Kalau bentrok ya sudah, apa boleh buat, saya pilih hidup saya. Tapi kalau enggak bentrok ya saya mau ikut gereja. Jarang loh ada orang mengatakan, saya mau ikut kalender gereja deh. Lalu saya akan selipkan aspek-aspek lain dari hidup saya setelah saya tahu apa yang gereja lakukan. Nah kalau saudara bilang, iya Pak, saya sih maunya gitu. Tapi kalender GRII baru ditentukan sebulan sebelum hari H. Jadi saya sulit mengikuti kalender. Kapan ada speak, mendadak bisa diumumkan bulan depan ada speak. Jadi saya kesulitan. Tapi orang Israel di padang gurun juga sulit. Mereka kesulitan lihat Tuhan yang tidak ada jadwal tetap. Tuhan kadang berangkat dan mereka mesti ikut berangkat. Tuhan kadang diam dan mereka harus diam dengan waktu yang cukup lama. Nah inilah pelajaran dari Tuhan. Mari belajar berserah kepada Tuhan. Mari belajar pasrah untuk hal yang kita tidak bisa tangani. Dan mari belajar berjuang untuk hal yang Tuhan percayakan untuk kita tangani. Nah itu sebabnya ketika kita membaca mengenai kisah Mana dan Sabat, kita dibentuk untuk mengerti bagaimana Tuhan membimbing Israel. Nah mereka tinggal tunggu Tuhan memberikan makan. Mereka kumpulkan mana, lalu mereka makan. Dan Tuhan mengatakan, ada pola yang kamu harus pelajari, dan pola ini adalah pola Sabat. Sabat tetap jadi pola di Israel. Ini perlu kita perhatikan baik-baik. Panen tidak jadi pola di padang gurun, tapi Sabat tetap jadi pola. Sabat begitu penting. Kenapa Sabat begitu penting? Karena Tuhan beristirahat di hari Sabat, dan Tuhan mengundang manusia untuk beristirahat di hari Sabat. Dan saudara, pengertian istirahat di dalam kitab suci itu bukan rest di dalam arti, nah sekarang ada waktu istirahat, saya bisa tidur siang. Bukan itu. Istirahat sama dengan bertakhta. Seorang raja akan mendapatkan rest kalau dia duduk di tahtanya dan mulai memerintah. Demikian juga hari Sabat. Hari Sabat adalah hari Tuhan menyatakan dia bertakhta. Nah inilah istirahat. Berarti kalau ada hari Sabat, Tuhan bertakhta di tahtanya dan kita sujud menyembah Dia. Inilah hari Sabat. Hari Sabat adalah hari istirahat. Dan saya mendapat istirahat yang sejati melalui menyembah Tuhan yang bertakhta di tahtanya. Nah inilah pengertian Sabat. Jadi sekali lagi ya, apa itu Sabat? Sabat adalah Tuhan bertakhta di tahtanya. Apa itu Sabat? Sabat adalah kita menyembah Dia yang bertakhta di tahtanya. Nah inilah Sabat yang sejati. Berarti Sabat tidak boleh di break. Sabat tidak boleh tidak jadi pola. Bangsa-bangsa mengikuti pola kalender panen, tapi orang Israel mengikuti pola kalender penciptaan Tuhan. Ini sangat unik. Di dalam karya penciptaan, Tuhan merancang semua. Tidak ada bagian apapun dari ciptaan yang Tuhan tidak topang dengan firman yang penuh kekuasaan. Nah itu sebabnya di dalam tradisi Israel, tiap kali mereka merenungkan kisah penciptaan, mereka mendapatkan pengertian yang indah bahwa Tuhan tidak lupa mengatur ciptaan. Nah saudara, Tuhan mencipta dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, terus sampai hari keenam. Pola ini adalah pola yang Tuhan juga berikan di dalam penopangan, di dalam alam. Jadi hari penciptaan adalah hari di mana Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo.
Namun di dalam hari-hari selanjutnya, Tuhan melanjutkan penopangannya yang mempunyai keagungan yang sangat besar. Nah, seorang pemikir, teolog bernama Hans Wedder mengatakan Tuhan bukan hanya menopang ciptaan. Tuhan juga senantiasa memberikan pengharapan di dalam ciptaan. Pengharapan apa sih yang Tuhan berikan di dalam ciptaan? Tuhan memberikan pengharapan di dalam kondisi ciptaan itu mulai layu dan mulai tua. Maka ada istilah lain. Selain ada istilah namanya creatio ex nihilo. Artinya penciptaan dari ketiadaan. Dari nihil Tuhan menjadikan. Dari tidak ada apa-apa Tuhan menjadikan ada hal yang limpah Tuhan ciptakan. Nah, tapi ada istilah yang kedua namanya creatio ex vetere. Vetere, ini kata veteran berasal dari kata vetere. Apa itu vetere? Vetere adalah tua. Ada creatio ex vetere, ini bukan creatio ex nihilo. Apa itu creatio ex vetere? Creatio ex vetere adalah Tuhan menciptakan kebaruan dari yang sudah tua. Yang tua sudah mau mati, Tuhan jadikan baru kembali. Nah, ini prinsip yang penting di dalam kitab suci. Kita melihat dalam ciptaan Tuhan, setelah manusia jatuh dalam dosa, ciptaan ini menuju kondisi yang surut, menuju kondisi yang makin lama makin tua, makin jelek, makin hancur, dan akhirnya mati. Ini sepertinya pola yang berulang. Lahir, bertumbuh, dewasa, tua, dan mati. Semua kita akan alami ini. Semua barang akan alami ini. Semua hal dalam ciptaan akan mengalami ini. Sehingga ada kalimat dari orang-orang agama timur mengatakan segalanya akan berlalu. Ini pun akan berlalu. Semua akan lewat. Yang tadinya bagus akan menjadi tua. Sudah banyak orang dulunya muda, sekarang sudah tua. Sudah bilangnya, tahu Pak, saya juga dulunya muda, sekarang sudah tua. Ada orang sharing ke saya, tahu tidak, saya kenal orang ini dari lahir. Tadi ada yang kondak anak-anak ya, Clarissa. Lalu Pak Hendrik bilang ke saya, waktu dia lahir saya kunjungan loh. Sekarang sudah segede ini, tingginya kebangetan lagi. Wah, berarti waktu sudah lewat 20 berapa tahun. Saya nggak tahu umur dia persisnya berapa. Berarti sudah 22 atau 23 tahun lewat. Tidak terasa kita sudah mulai tua. Tidak terasa kita sudah tua. Tidak terasa sebentar lagi sepertinya kita akan mati. Maka kalau kita soroti hidup, tanpa anugerah Tuhan, tanpa kembali ke kisah penciptaan, kita akan lihat kehidupan ini sebagai kehidupan yang menuju usang, menuju tua, menuju old age, menuju mati. Inilah yang pengkhotbah lihat, ada pola menakutkan, yaitu kesia-siaan. Bahwa segala sesuatu singkat, segala sesuatu bagai uap, segala sesuatu sia-sia adanya. Karena terus menuju kepada titik di mana dia akan surut, di mana dia akan tua, di mana dia akan hancur, dan dia akan mati. Termasuk hidup kita. Orang yang tadinya muda, begitu kuat, bisa olahraga, bisa kerja tanpa lelah. Sekarang mulai merasa apa-apa gampang capek. Saudara, ketika makin tua mulai sadar, ternyata yang dikeluhkan orang tuh kayak gini ya. Dulu waktu kita masih muda dengar orang tua kita mengeluh, dalam hati cuma senyum. Aduh, dasar orang tua, apa-apa mengeluh. Apa-apa sakit, pinggang sakit, lutut sakit, pergelangan sakit, leher sakit, telinga sakit, semua sakit, dasar orang tua. Tapi kita bicara begitu, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, kita yang bicara begitu ke anak muda. Anak muda, leherku kok sakit ya. Lalu anak muda itu ketawa, saudara marahin dia. Jangan marah, jangan ketawa ya, 30 tahun lagi kamu kayak saya. Nah, saudara, waktu Pak Tong akan berdiri, dia mengatakan kaki saya sangat sulit menapak karena nggak terasa. Lalu dia mengatakan, ini saya seperti terbang, padahal nggak terbang. Ada yang senyum, Pak Tong bilang jangan senyum, nanti kamu yang rasa seperti apa yang saya rasa. Sekarang lu belum ngerti, saya cerita pun kamu nggak ngerti, cuma ngangguk-ngangguk. Tapi nanti kamu akan ngerti. Nah, kita akan alami ini, makin lama makin tua. Waktu kita sadar, kalendernya kok kayak gini ya. Jadi kalendernya polanya simpel, lahir, bertumbuh, dewasa, surut, tua. Amin? Sudah bilang, ya nggak bilang amin tapi iya. Mau bilang amin kok rasanya susah. Bertumbuh, dewasa, surut, tua, mati. Ini pola negatif, ini pola pesimis sekali. Tapi Hans Wedder mengatakan, tahu tidak, Tuhan tidak berhenti di pola itu. Setelah tua mati ada kebangkitan. Maka Hans Wedder mengatakan, mari kita lihat pola baru. Bahwa Tuhan menciptakan penopangan melalui yang tua. Tuhan mencipta dari yang tua. Creatio ex vetere. Saudara, kalau lihat di hutan atau di pinggir jalan atau dimanapun yang ada tanahnya. Lalu di atas tanah itu ada binatang mati.
Saudara bisa pilih lihat dua hal. Saudara bisa pilih lihat ada hidup yang berakhir, atau saudara bisa lihat hal yang berikut, ada hidup yang dimulai dari bangkai itu. Ketika bangkai binatang itu membusuk, saudara sadar akan ada tanaman mendapatkan kesuburan dari bangkai yang terurai di dalam tanah. Akhirnya ada hidup baru, benih tanaman muncul. Ketika binatang mati, saat itu menjadi benih bagi tanaman muncul. Yang mati memberi jalan bagi yang hidup baru. Yang tua memberi jalan bagi yang muda untuk muncul. Demikian juga manusia. Orang makin tua, bukan makin hilang dan makin habis. Orang makin tua akan wariskan pengertian hikmat, pengertian daya juang, dan pengertian makna hidup kepada yang lebih muda. Maka yang sudah makin tua, saudara jangan gelisah karena makin tua. Saudara nanti nasihati saya, Bapak sekarang ngomong gitu Pak, 20 tahun lagi saya ingin dengar khotbah yang sama dari Bapak yang sudah makin tua. Nah harap saya bisa khotbah yang sama ya. Tapi saudara makin tua jangan kecil hati. Kenapa jangan? Karena dari yang tua Tuhan akan ciptakan yang baru. Dari pengalaman hidupmu Tuhan akan bangkitkan generasi yang berikut. Dari contoh hidupmu Tuhan akan berikan generasi yang lihat, yang merasa dapat berkat, dan yang akan menjadi baru di dalam melanjutkan hidup di dalam sejarah. Kita tidak perlu khawatir. Tuhan kita adalah Tuhan bahkan atas kematian dan akan atas kebangkitan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mencipta yang baru dari yang tua. Creatio ex vetere. Maka di dalam pandangan ini alam semesta itu selalu memberi jalan bagi yang baru. Tuhan menciptakan alam di dalam pola yang bersifat siap untuk menerima hal yang baru. Siap untuk meletakkan diri demi ada yang baru muncul. Siap untuk mati demi ada kebangkitan dari yang baru yang Tuhan mau berikan. Inilah yang dilakukan Kristus. Kristus memang tidak menjadi tua karena dia mati waktu masih muda. Tapi kematian yang menunjukkan bahwa kematian yang dia alami menjadi benih baru untuk hidup baru, yaitu hidup kita semua. Jadi saudara sekalian, Kristus mati untuk memberi jalan bagi hidup yang baru. Demikianlah pola yang Tuhan ajarkan. Di dalam kisah penciptaan bukan cuma creatio ex nihilo yang Tuhan ajarkan. Tapi waktu kita lihat ciptaan sekarang, dan kita mulai berpikir, dulu Tuhan mencipta 6 hari semuanya sempurna, sekarang semuanya jelek dan rusak karena dosa. Tapi saudara ingat baik-baik, dulu itu creatio ex nihilo. Sekarang saudara tetap lihat Tuhan tetap setia topang, dan ciptaan saat ini adalah ciptaan yang menuju baru melalui yang tua. Creatio ex vetere. Nah itulah sebabnya jangan lihat ciptaan dengan pola yang salah. Oh ciptaan itu menuju tua, betul. Tapi dari yang tua Tuhan akan bikin yang baru. Dari yang tua Tuhan akan tumbuhkan yang baru. Dan inilah pengharapan kita. Kita akan lihat ada yang baru yang Tuhan akan munculkan. Nah inilah kalender yang Tuhan mau kita pahami. Kalendernya tidak berhenti pada salib dan kematian. Kalendernya berlangsung sampai pada kebangkitan. Kalendernya tidak berhenti pada titik nadir. Kalendernya dilanjutkan melalui kebangkitan dari titik nadir. Kalendernya tidak berhenti pada titik keputusasaan. Kalendernya dilanjutkan, sebab dari titik keputusasaan ada titik pengharapan baru. Kalendernya tidak berhenti pada pembuangan, sebab setelah pembuangan ada homecoming, ada pemanggilan pulang dari orang-orang Israel. Kalender Israel tidak berhenti pada hancurnya bait suci. Kalender Israel dilanjutkan dengan seruan dari Ezra dan Zerubabel. Mari bangun bait Allah, mari bangkitkan kembali ibadah imamat di Israel. Nah maka kita bisa melihat pengharapan justru karena kita melihat pola yang Tuhan lakukan di dalam ciptaan. Maka karena pola yang Tuhan lakukan di dalam ciptaan itu penting, sabat tidak boleh tidak ada. Karena kalau saudara mengatakan, oh ciptaan ini menuju tua, tapi ada pengharapan. Menuju tua, tapi Tuhan akan bangkitkan yang baru dari yang tua. Kita bisa mengatakan, kalau begitu tujuan dari kalender ini bukan tua, bukan mati, tetapi sabat. Tujuan dari hidup manusia adalah sabat. Tujuan kita adalah sabat. Saudara dan saya perlu lihat Tuhan yang bertahta. Dan kita harus mengembangkan kerinduan, ingin lihat Tuhan bertahta. Nah saudara, setiap kali pemilu kita pilih calon presiden, lalu kita nggak sabar tunggu quick count. Kita mau tahu apakah presiden pilihanku terpilih atau tidak. Lalu kalau terpilih, kita syukuran. Kalau tidak terpilih, orang yang syukurin ke kita. Maka kita mulai berpikir, waduh saya sudah pilih presiden, saya harap dia jadi. Dan ketika terpilih, saudara seperti merasa senang, akhirnya presiden saya terpilih. Meskipun mungkin 1 tahun atau bahkan 6 bulan berjalan, saudara mulai pikir-pikir lagi kenapa dulu pilih dia ya. Ini saya tidak menyindir peristiwa apapun yang terjadi di negeri dongeng ya, ini saya cuma bicara hal-hal yang sifatnya umum. Saudara mulai merasa ada harapan kalau presiden yang saya pilih naik.
Tapi mungkin ada kekecewaan karena presiden yang terpilih ini tidak menyatakan apa yang dia janjikan. Nah saudara, kita ingin ada yang duduk di takhta. Ini kerinduan yang harus di-develop untuk melihat tahta Tuhan. Saudara tidak boleh tidak merindukan Tuhan bertahta. Maka kita ingin lihat Tuhan, kapankah engkau akan menyatakan tahtamu? Kapan sabat? Kapan hari istirahat? Kapan rest? Nah waktu kita menantikan rest yang besar, kita akan kehilangan fokus menantikan rest. Kalau sebelum rest itu tiba, kita digelisahkan oleh gelisahnya hidup yang tidak habis-habis. Saudara, nggak ada orang nggak gelisah dalam hidup. Saudara mempunyai anak, saudara gelisah. Akankah anak ini tumbuh sehat? Akankah dia sakit? Atau jangan-jangan dia mati begitu mudah? Ketika mempunyai anak pertama, saudara akan bergumul. Bisakah saya membesarkan anak? Jangan-jangan salah didik. Jangan-jangan nggak hidup. Saya bicara dengan istri saya, dia katakan kalimat yang bikin saya kaget. Dia mengatakan, seumur hidup saya pelihara binatang, mati semua loh. Saya kaget. Untung sekarang pelihara anak bukan binatang, kalau binatang mati lagi. Saya pelihara binatang, semua awet. Saya pernah pelihara kura-kura, awet. Dari kecil sekali sampai jadi besar. Saya pelihara ular sampai sekarang masih awet. Tapi lagi dirawat inap di rumah orang lain. Nah, saya pelihara apapun, oke. Tapi istri saya mengatakan, saya pelihara apapun mati. Pelihara kelinci mati, pelihara apapun mati. Dikasih binatang peliharaan yang katanya awet, ini binatang dicuekin pun hidup. Di tangan dia mati. Ada sesuatu yang aura kematian sepertinya. Maka dia mengatakan, wah kalau Tuhan anugerahkan anak lalu hidup, itu anugerah. Saya bilang, jangan ngomong gini dong di awal. Saya takut sekali. Tapi Tuhan anugerahkan, ternyata bisa bertahan, bisa hidup, bisa lincah, bisa nakal, dan bisa bikin pusing. Nah ini ya yang terjadi. Jadi saudara, apapun bikin khawatir. Kita menikah, kita khawatir. Bisakah saya jadi suami yang baik? Bisakah saya jadi istri yang baik? Kita punya anak, kita khawatir. Bisakah saya jadi orang tua yang baik? Kita mau bekerja, kita khawatir. Bisakah saya perform dengan baik? Kita mencari nafkah, kita khawatir. Akankah ada uang yang cukup untuk keluarga saya? Kalau saya sudah kumpulkan uang, lalu salah satu anggota keluarga kena sakit yang perlu biaya ratusan juta. Uang dari mana? Mulai pikir kesulitan. Mulai pikir kebingungan. Mulai pikir dengan khawatir. Nah maka kita tidak mungkin tidak khawatir, apapun yang kita kerjakan ada kekhawatiran. Kalau saudara bilang, nah makanya jangan kerja sekuler, kerja di gereja dong. Di gereja tidak ada kekhawatiran, salah. Saudara coba tanya yang siapkan TKN kemarin, khawatir terus, tiap kali khawatir. Saya kadang-kadang lempar bercandaan di grup, gak ada yang tanggapi karena semua lagi khawatir. Cuma saya gak khawatir, saya juga khawatir karena mereka khawatir saya ketularan. Kenapa bisa khawatir? Takut nanti jumlah target tidak dipenuhi. Sudah humas mati-matian kok orang nggak reply. Ada yang mengatakan, saya sudah kunjungi satu lembaga, di dalamnya ada 40 orang bisa diajak. Lalu ternyata dia ucapkan kabar bahagia ini. Nggak berapa lama 2 hari kabar buruk. Maaf yang 40 orang nggak jadi datang, karena pemimpinnya merasa ada bentrok dengan acara lain. Wah stres lagi. Saudara pelayanan di gereja juga bikin ada tekanan. Persiapan khotbah juga ada tekanan loh. Saudara langsung dapat saya yang sudah bereskan tekanannya. Tapi malam nggak bisa tidur persiapkan khotbah demi kamu. Maka kalau saudara nggak dengar baik-baik, awas loh ya. Saya setengah mati demi Anda. Nah saudara sekalian, dimanapun kita gelisah, dimanapun kita khawatir, dimanapun kita mengalami perasaan, apakah yang saya kerjakan sudah cukup? Apakah sudah ada jaminan? Bagaimana kalau terjadi sesuatu di luar pikiran? Wah kalau ada orang mengatakan kepada saya, mari prepare for the worst. Ini orang nggak benar-benar pikirkan worst. Let's hope for the best, but prepare for the worst. Ini kalimat bagi saya nggak logis. Karena worstnya itu nggak diumpamakan, nggak dijabarkan dengan cukup adil. Misalnya kalau orang mengatakan, bagaimana persiapan TKN? Mari prepare for the worst. Apa itu worst? Worst itu bisa ada perang nuklir loh. Sudah bisa persiapan itu? Kan enggak. Kita pikir worst itu ya pokoknya acaranya gagal. Tapi yang worst itu jauh lebih parah dari yang kita bisa bayangkan. Bagaimana kalau mendadak ada perang nuklir? Banyak orang khawatir tentang hal ini ya. Ketika bom nuklir diperkenalkan, seorang filsuf bernama Bertrand Russell mendadak berhenti menulis filsafat, lalu dia mulai baca novel detektif. Orang-orang heran, hah? Kamu ngapain? Baca novel detektif. Kenapa baca novel detektif? Karena saya gelisah. Kenapa gelisah? Karena ada atom, ada bom nuklir, ada senjata yang bisa memusnahkan sebuah kota, sebuah negara, bahkan menghabiskan planet ini. Orang-orang gila yang menemukan senjata ini, dia sangat tertekan, dia sangat stres. Lalu orang tanya, kenapa baca novel detektif? Nah jawabannya adalah, karena novel detektif bikin saya mikir, dan kalau saya mikir saya tenang. Ini agak lain dengan saudara ya.
Kalau saudara mikir stres, nggak mikir baru tenang. Tetapi enggak lah, saudara kan orang reform. Orang reform juga baru tenang kalau mikir. Makanya kalau dengar khotbah kurang rumit, protes. Pak, khotbah hari ini kok kurang rumit? Oke, minggu depan saya bikin lebih rumit lagi. Thank you Pak, Anda diberkati oleh Tuhan. Nah ini orang reform ya, agak aneh otaknya. Nah Bertrand Russell terhibur karena berpikir, dia baca novel detektif karena dia khawatir. Waktu ditanya, kamu khawatir apa? Bayangkan, dia bilang, kalau satu negara pencet senjata nuklir, lalu hancurkan negara lain, lalu negara itu lakukan hal yang sama, kita kiamat, kita semua mati. Jadi kekhawatiran ada di mana-mana. Nah saudara, ketika kekhawatiran itu penuh, saudara akan mulai merombak kalender hidup. Kalender hidup saudara akan dijalankan demi memberi makan ketenangan yang dihilangkan oleh kekhawatiran saudara. Nah ini sesuatu yang merusak hidup manusia. Kalau saudara mempersiapkan kalender karena khawatir, saudara akan jadi orang yang tidak tenang hidupnya. Saya tidak bilang saudara tidak boleh prepare untuk hal yang buruk. Kalau saudara bilang, saya mesti latihan bela diri. Siapa tahu suatu saat kepake kalau ada orang jahat. Apakah ini salah? Enggak salah. Saya mau anak-anak saya juga mempunyai bekal, punya kemampuan untuk bela diri. Wah, Bapak mau anak Bapak jadi orang yang suka kekerasan. Bukan suka kekerasan. Tapi fakta ada kekerasan di dunia ini, fakta real. Papa saya mengatakan kepada saya, kalau kamu tidak tahu satu seni bela diri, kamu nggak mungkin bisa tolong siapapun. Jadi jangan pikir kamu bisa jadi berkat di tengah-tengah dunia yang penuh kejahatan kalau kamu tidak kuasai bela diri. Nah saya tidak mengatakan ini kalimat benar, ini kalimat papa saya. Benar atau tidak, mari kita gumulkan lagi. Tapi dia mengatakan bahwa kamu harus lihat realitas. Realitasnya adalah banyak orang jahat. Kalau kamu tidak tahu bagaimana defend yourself, kamu tidak bertanggung jawab di dalam mempersiapkan hidup. Oh berarti ada maknanya ya, mempersiapkan hidup demi kekhawatiran. Ada di dalam derajat tertentu saja. Saudara menabung karena saudara khawatir. Suatu saat kalau kekurangan, saya mempunyai simpanan. Ini wajar. Tapi jika kekhawatiran menjadi makin besar, lalu saudara mulai merancang hidup dengan didikte oleh kekhawatiran. Di sini segala sejahtera akan hilang. Saudara akan mulai pikirkan segala sesuatu dengan bayangan kekhawatiran yang berlebihan. Ada orang mengatakan, Pak, negara kita ini menuju keadaan buruk ya. Ayo kita pindah aja yuk. Pindah kemana? Lu gampang bilang pindah. Saya mana boleh pindah, dilarang sama sinode. Kalau saya bilang, saya mau pindah aja lah ke negara lain. Nanti mereka bilang, gak ada PRI di sana. Sudah lalu tinggal di sini. Tapi kalau saudara bilang, saya mau pindah kemana? Ke negara maju. Negara maju tuh negara maju sampai berapa lama? Kita juga nyanyi kok, ayo maju-maju, ayo maju-maju. Ini juga bisa jadi negara maju. Yang maju bisa terbelakang. Negara maju bisa mundur, negara mundur bisa maju. Ada harapan untuk Indonesia. Saudara, ketika Peter the Great, Tsar yang memajukan Rusia, mempunyai rancangan mau bikin kota yang mewah. Lalu keturunannya mau bikin satu museum namanya Hermitage, ini Catherine the Great. Mereka lakukan itu ketika Rusia sedang krisis. Sedang sibuk perang dengan Turki dan sibuk mengalami keributan dengan beberapa negara Eropa. Mereka terus perang dan mereka terus didesak. Lalu mereka juga mengalami kesulitan karena panen yang gagal. Mereka mengalami kesulitan karena suhu dingin. Dan mereka mengalami penderitaan yang besar. Tapi Tsar ini mengatakan, Rusia mesti jadi negara maju. Rusia mesti punya kota terindah. Rusia mesti punya museum terbaik di seluruh dunia. Ini mimpinya aneh. Karena kalau saudara lihat Rusia pada zaman Peter the Great, itu kita akan mengatakan, sudahlah yang penting bertahan juga cukup. Sudahlah yang penting gak krisis sudah cukup. Yang penting tidak krisis pangan, ini pun sudah bagus. Tapi kita lihat, Rusia menjadi maju karena ada Tsar yang tidak mau tunduk kepada kekhawatiran. Dia mengatakan harus ada langkah yang maju untuk memajukan negara ini. Nah saya harap di Indonesia muncul orang-orang yang berpikir seperti Peter the Great. Waktu lihat Indonesia tidak mencita-citakan hal remeh untuk Indonesia. Wah negara ini negara terbelakang, sudahlah kita majuin sedikit aja, kita pakai langkah sedikit aja. Harap muncul orang-orang termasuk di tempat ini yang mengatakan tidak, saya mau Indonesia jadi negara maju. Loh gimana maju sekarang kayak begini? Gak apa-apa, langsung langkah yang jauh. Berani punya cita-cita yang besar dan berani mengharapkan Tuhan kerjakan. Ini dikatakan oleh seorang misionaris ketika ditanya apa yang kamu harapkan? Saya harapkan seluruh daerah tempat saya pelayanan misi, semua jadi Kristen. Wah apa kamu gak mengharapkan pekerjaan terlalu besar? Kamu harap dirimu bisa kerjakan itu? Dia mengatakan, no sir, tidak. Saya tidak berharap diri saya lakukan, saya berharap Tuhanku yang lakukan. Nah saudara, mari ada orang-orang seperti ini. Lihat kondisi tapi menolak untuk didikte oleh kondisi. Lihat keadaan tapi menolak didikte oleh keadaan. Kita mau didikte oleh sabatnya Tuhan. Maka jangan atur hidup
dengan fokus hanya kepada kekhawatiran. Seluruh hidup didefinisikan oleh kekhawatiran. Ini membuat orang tidak menikmati Tuhan, tidak menikmati hidup, dan tidak menikmati menjadi manusia. Kain adalah contoh orang yang didefinisikan oleh kekhawatirannya. Setelah dia bunuh Habel, dia takut sama semua orang. Tuhan mengatakan, sekarang kamu diusir dari tempat kamu. Tuhan, saya nggak bisa kalau diusir dari tempat saya. Kalau diusir dari tempat saya berarti saya harus pergi ke tempat orang. Nanti pergi ke tempat orang, orang tanya di mana Habel. Lalu kalau saya ketahuan sudah bunuh Habel, saya bisa dibunuh oleh mereka. Nah kalau saudara mengatakan, loh Pak, kan ada Adam, lalu ada Hawa. Kemudian ada Kain, ada Habel. Begitu Habel mati, bukankah tinggal Adam, Hawa, dan Kain? Kain ketakutan apa ya? Saudara jangan lupa ya bahwa Adam dan Hawa itu hidup 900 tahun dan mereka mempunyai banyak sekali anak. Bayangkan kalau 1 tahun 1 anak sudah 900 anak. Jadi ini bukan cuma sekadar keluarga bahagia. Ini adalah sebuah komunitas kota. Kain adalah anggota dari komunitas kota yang dimulai dari Adam dan Hawa. Nah maka saudara sekalian, Kain mengatakan, saya takut. Kalau saya ketahuan bunuh Habel, nanti saya dibunuh oleh orang lain. Tuhan mengatakan, saya tidak izinkan kamu dibunuh. Saya taruh tanda, engkau tidak boleh dibunuh. Nah, kenapa Tuhan kasih tanda Kain tidak boleh dibunuh? Karena Tuhan mau hukum Kain sendiri, kata Calvin. Di dalam komentari Kejadian. Tuhan mau hukum Kain sendiri. Tuhan gak mau ada orang lain hukum Kain. Lalu yang kedua, Tuhan mau Kain terhukum menjadi orang terbuang. Menjadi orang yang terseklusi. Menjadi orang yang dialienasi. Kain teralienasi karena kekhawatirannya sendiri. Dia mulai takut, bagaimana kalau ada orang bunuh saya ya? Bagaimana kalau ada orang kejar saya? Maka dia didefinisi oleh ketakutan. Dia merancang segala sesuatu karena takut. Termasuk waktu dia bangun kota. Kain membangun kota dan menamainya berdasarkan nama anaknya sendiri. Tapi kota yang dia bangun adalah kota out of fear. Karena ketakutan. Saudara jangan kerja out of fear. Kenapa kamu kerja? Takut nggak ada uang. Kenapa kamu kerja? Takut keluarga nggak dipelihara. Kenapa kamu kerja? Nggak bisa. Saudara harus mengatakan, saya kerja karena saya punya pengharapan besar supaya Tuhan dipermuliakan di bidang saya. Ini baru baik. Nah jadi saudara jangan ditafsir, jangan didefinisikan oleh kekhawatiran saudara. Tapi bagaimana mau tidak mau kita harus khawatir. Untuk lepas dari khawatir, saudara perlu mendapatkan cicipan sabat. Saudara perlu mendapatkan the foretaste of rest. Perlu ada rest di dalam hidup saudara. Nah maka saudara menjalani hidup dengan khawatir, tapi pola khawatir dihentikan dengan pola rest. Pola turmoil diganti dengan pola rest. Pola kacau balau diganti dengan rest. Pola gelap, pola samudra yang gelombang diganti dengan rest. Nah maka saudara perlu siklus rest di dalam hidup saudara. Dan rest ini nggak bisa dipenuhi dengan saudara mencarinya sendiri. Sabat adalah milik Tuhan. Dan Tuhan memberikannya menjadi milik manusia. Di dalam peribahasa dari penafsir Yahudi, di dalam sebuah tulisan bernama Melkita, dikatakan bahwa sabat didedikasikan oleh Tuhan untuk manusia. Supaya manusia mendedikasikan dirinya kepada Tuhan. Maka Tuhan yang sudah dedikasikan sabat untuk manusia, sekarang tanya, saya sudah dedikasikan ada hari untuk kamu rest. Maukah kamu dedikasikan hidupmu untuk saya? Bagaimana kita dedikasikan hidup untuk Tuhan? Hanya kalau kita cukup di dalam rest. Nah saudara, di dalam kondisi fisik, kita punya circadian rhythm. Di dalam tubuh kita ada clock, ada jam secara biologi sadar. Ada waktu istirahat, ada waktu aktif. Waktu harus istirahat, badan kita mulai mereparasi banyak hal. Liver kita mulai membersihkan toksin, racun di dalam badan kita. Mulai ada regenerasi di dalam pikiran, sel-sel, dan lain-lain. Rest sangat diperlukan. Saudara kalau tidak istirahat, badan saudara akan hancur. Maka di dalam siklus hidup, kita beraktivitas, ada istirahat. Ada aktivitas, ada istirahat. Tapi bagaimana dengan jiwa? Jiwa saudara mendapatkan istirahat kalau apa ya? Saudara, jiwa istirahat itu bukan karena jiwa disuruh tidur. Jiwa istirahat karena jiwa menyembah Tuhan. Maka kita perlu break the pattern. Menghancurkan pola khawatir dengan pola rest. Nah pola rest inilah yang Tuhan tawarkan di hari Sabat. Itu sebabnya Tuhan mengatakan di setiap hari selain Sabat. Silakan kamu keluar dan kumpulkan mana. Nah ini menjadi simbol untuk bekerja. Saudara pergi keluar dan saudara kumpulkan dalam tanda kutip mana. Kalau saudara bilang, mana mananya Pak? Saya udah gak lihat mana. Saya kerja untuk dapat gaji bukan mana. Ya ini namanya mana tanda kutip. Gajimu itu anggaplah mana. Saudara pergi keluar kemah untuk mencari nafkah. Saudara pergi keluar untuk mencari kerja, untuk mencari
usaha untuk menjalankan hal yang bisa membuat saudara mendapatkan support di dalam hidup. Ada satu orang sharing ke saya, dia mengatakan, saya ini sangat sibuk, repot sekali. Kerja dari pagi, subuh-subuh sudah harus berangkat untuk menghindari kemacetan. Jakarta macet bukan main, Tangerang sama aja. Jadi di mana-mana macet. Harus berangkat subuh supaya bisa sampai kantor. Sudah sampai kantor masih kepagian karena berangkat dari Karawaci sampai di Jakarta untuk bekerja. Masih kepagian saya ngopi dulu, kemudian setelah itu mulai aktif kerja, terus kerja sampai sore. Sudah sore ada tambahan kerja lagi, ada rapat, ada pertemuan ini, pertemuan itu, ketemu ini, ketemu itu. Pulang-pulang ke rumah sudah jam 10 malam. Sampai jam 10 malam sudah nggak bisa apa-apa, terlalu capek. Kadang-kadang jam 11, kadang-kadang setengah 12 sampai rumah. Saya melihat anak saya tidur waktu pagi berangkat, istri saya masih tidur waktu saya berangkat. Waktu pulang lihat mereka tidur lagi. Jadi bayangan di orang ini adalah istri tercintanya dan anak-anaknya adalah bobo. Itu yang mukanya muka bobo terus. Saya nggak ada lagi waktu ketemu. Kemudian dia mengatakan kalimat yang menggugah saya. Dia mengatakan, kalau ini saya lakukan tiap hari hanya untuk uang, saya bodoh. Saya korbankan begitu banyak hal hanya untuk uang. Saya orang bodoh. Tapi saya tahu saya mau kerjakan sesuatu sesuai dengan panggilan Tuhan bagi saya. Maka saya merasa ini worth untuk diperjuangkan. Ini layak diperjuangkan. Nah, saya pikir ini kalimat sangat menghibur saya. Ada orang yang mengerti panggilannya. Dan dia mengatakan, saya tidak mau bangun pagi berjuang mati-matian tiap hari sampai malam. Kerja hanya untuk uang. Saudara jangan salah menganggap kalimat saya ya. Saya tidak pernah mengatakan uang gak penting. Uang itu penting. Alkitab mengatakan uang penting, tapi cara saudara kelola uang jauh lebih penting. Nah, maka orang ini mengatakan meskipun dia tahu dia perlu uang, tapi dia mengatakan yang membangkitkan semangat saya adalah kalau saya tahu saya kerjakan sesuatu demi hal yang baik. Ada seorang ateis bicara kepada seorang apologet Kristen yang juga seorang profesor matematik namanya John Lennox. Orang ini mengatakan, Pak, saya sampai sekarang masih ateis, tapi saya kagum sama agama Kristen. John Lennox kaget. Apa yang bikin kamu kagum terhadap kekristenan? Aspek apa dalam kekristenan yang kamu kagumi? Dia mengatakan aspek martir. Apa ya? Kenapa kamu kagum? Dia mengatakan ada keagungan di dalam diri orang yang menderita demi sesuatu. Wah, ini orang bijak. John Lennox harap dia jadi Kristen. Oh gitu ya? Iya, ada keagungan di dalam orang yang menderita demi sesuatu. Karena kita semua akan menderita. Nah, ini kalimat bijak ya. Kita semua akan menderita. Jika kita tidak manfaatkan penderitaan kita untuk jadi berkat, kita orang bodoh. Kita semua akan mati. Jika kita tidak memanfaatkan kematian kita untuk jadi berkat, kita orang bodoh. Nah, saudara rela berkorban atau enggak rela berkorban, saudara tuh akan menderita kan? Saudara rela mati, enggak rela mati, tetap mati kok. Siapa di sini yang karena enggak rela mati, jadi enggak jadi mati? Begitu maut menjemput, hei kamu, sudah waktunya kamu mati. Saudara bilang, aku takut mati. Oh bilang dong kalau takut mati, saya enggak jadi deh. Kamu boleh hidup karena kamu takut mati. Enggak ada orang jadi umur panjang karena takut mati. Coba saudara wawancara orang yang umur 101 tahun. Umur berapa kek? 101. 101 ya apa rahasianya? Takut mati. Karena takut mati, mati enggak datang-datang. Nanti sampai saya sudah kangen mati, saya nggak takut mati, baru mati datang. Nggak ada. Saudara takut mati, tetap mati. Saudara nggak takut mati, juga tetap mati. Saudara takut sakit, tetap bisa sakit. Saudara nggak takut sakit, tetap bisa sakit. Maka orang yang masih ateis ini mengatakan kepada John Lennox, kalau toh kita akan mati, alangkah bahagianya kalau kita mati demi sesuatu. Kalau toh kita akan sakit, alangkah bahagianya kalau kita sakit demi sesuatu. Ini kalimat sangat bagus sekali. Banyak orang tidak mengerti apa tujuan berjuang, sehingga dia terus jadi orang kecil, terus menjadi orang yang tidak signifikan di dalam pergantian generasi. Orang yang mempunyai keuangan, umumnya adalah orang yang kurang signifikan di dalam pergantian generasi. Nah saudara, keluarga dari seorang musisi, komposer terkenal bernama Felix Mendelssohn membuktikan ini. Felix Mendelssohn punya papa yang sangat kaya, namanya Abraham Mendelssohn. Abraham Mendelssohn akhirnya menjadi Kristen. Dan dia tadinya Yahudi menjadi Kristen. Dia merasa perlu tambahkan nama Kristen. Akhirnya Abraham Mendelssohn menambahkan nama Bartholdi. Dianggap ini nama Kristen. Jadi Abraham Mendelssohn Bartholdi. Nah anak-anaknya benci sekali nama Bartholdi. Karena aneh. Jadi kalau saudara dengar Bartholdi, saudara pikir aneh. Felix Mendelssohn juga anggap ini aneh. Nah maka Felix yang masih kecil, dia terpaksa nurut, ya sudahlah apa boleh buat, papa tambah nama Bartholdi, saya juga ikut-ikut tambah. Jadi Felix Mendelssohn Bartholdi. Dan kalau dia tulis namanya Felix Mendelssohn B. Ada orang tanya B-nya apa? Rahasia. Berahasia. Karena dia malu bilang Bartholdi. Nah sejak mereka jadi Kristen,
Abraham punya bank sangat baik, usahanya sangat sukses, dia jadi orang kaya. Nah, papa dari Abraham namanya Moses Mendelssohn. Nah, ini memang timeline-nya kacau, harusnya Abraham duluan baru Musa. Ini mereka salah. Moses Mendelssohn itu kakeknya Felix Mendelssohn. Dia adalah seorang pemikir, seorang filsuf yang menghasilkan karya-karya penting terutama di dalam tradisi dari Greek dan Aristotelianisme. Lalu Abraham Mendelssohn, dia adalah orang kaya yang punya bank dan punya usaha sukses. Lalu yang generasi paling belakang yaitu Felix Mendelssohn adalah seorang komposer yang memperkaya dunia dengan musik-musik yang indah. Dari tiga ini Abraham yang paling gak penting. Abraham Mendelssohn ya, kalau Abraham Bapak Israel penting. Nah, Abraham Mendelssohn kurang dikenal. Kurang ada signifikansi apa-apa. Dia cuma kaya, selesai. Tapi Moses Mendelssohn memperkaya intelektualitas generasi-generasi selanjutnya. Felix Mendelssohn memperkaya dunia dengan seni dan musik yang indah. Saudara, mari pikir mengejar sesuatu demi tujuan yang besar. Jangan jadi orang kecil. Ayolah punya ambisi besar. Ingin kaya itu ambisi kecil yang gampang. Oh, saudara kaget, gampang Pak. Kalau gampang kok saya belum tahu caranya. Saya belum kaya-kaya sampai sekarang. Saudara mau punya uang bukan hal yang terlalu repot. Tapi mau jadi berkat bagi generasi berikut. Ini sesuatu yang sangat besar dan sangat penting. Maka saudara sekalian, ketika seseorang mempunyai pergumulan, aku mau jadi berkat, aku mau memberikan diri bagi yang lain. Dia sadar, saya tidak mau jadi berkat, saya tetap bisa sakit, saya tetap bisa capek, saya tetap bisa mati. Saya mau jadi berkat, untuk jadi berkat, saya bisa sakit, saya bisa capek, saya bisa mati. Lebih baik saya jadi berkat dan sambil jadi berkat, akhirnya harus sakit, harus menderita, atau harus mati. Ini jauh lebih agung. Maka biarlah kita menyadari bahwa pola hidup kita yang akhirnya berujung pada kematian bukan pola yang sia-sia. Kita perlu ada tujuan melihat bagaimana kita dipakai Tuhan di dalam pekerjaan signifikan yang Tuhan mau kerjakan. Nah, maka kita perlu break pola kita. Kita punya pola mau mengejar menjadi berkat, tapi ini pola tetap akan memberikan kita beban, memberikan kepada kita pikulan yang berat. Tapi Tuhan mengatakan, mari ubah pola hidupmu dengan pola rest. Ada pola rest di dalamnya. Ada pola di mana engkau menyadari Tuhan hadir dan engkau mau menyembah Dia. Ada pola di mana engkau menikmati Allah dan engkau ingin sujud kepada Dia. Saya sangat bersyukur karena banyak orang memberikan kesaksian di dalam pertobatan mereka. Orang-orang penting di dalam sejarah. Mereka bersaksi menjadi orang Kristen karena keindahan. Seorang bernama Ian McGilchrist, seorang psikiater, seorang filsuf, juga seorang ahli di dalam teologi. Dia mengatakan, saya akhirnya menjadi Kristen karena keindahan musik, terutama musik dari Johann Sebastian Bach. Dia mengatakan, kalau ada komposer bisa hasilkan musik seindah ini, dan dia mengatakan, saya menyembah Tuhan. Saya langsung berpikir, Tuhan berarti indahnya bukan main. Kalau dia mampu menghasilkan orang mengeluarkan keindahan seperti ini, berarti dia sumber segala keindahan. Kalau begitu saya tidak mau lari dari Tuhan. Saya ingin percaya Tuhan yang indah ini. Alangkah indahnya menyembah Allah yang beautiful, yang indah, yang mulia, yang agung, yang membuat kita ingin menyembah Dia. Menyembah itu bukan karena paksaan, bukan karena manipulasi, bukan karena ancaman. Menyembah karena ingin, menyembah karena punya kerinduan hati. Nah, maka saudara, rest ini adalah saat di mana kita meninggalkan pola sulit, meninggalkan anxiety, meninggalkan kegelisahan untuk mendapatkan momen menikmati Tuhan yang hadir. Dari sini, saudara akan menata ulang pola hidup saudara. Saudara akan melihat hidup saudara sebagai dari rest menuju rest. From rest to rest. Dari kondisi menyembah kepada kondisi menyembah berikut. Nah, ini namanya pilar di dalam sejarah waktu. Saudara, kita sering membedakan ada kronos, ada kairos. Kronos itu adalah waktu yang berjalan secara kronologis. Kalau saudara lihat arloji saudara, dengan dia berdetak, cek, lalu terus gerak. Ini saya pakai kata cek karena ini jam mekanik. Kalau jam quartz, tek, itu membosankan. Nah, jadi saya pakai yang contoh mekanik. Jamnya bergerak, cek, terus gerak. Nah, ini kronos. Kronos berarti ada waktu yang terus jalan, terus bergerak. Tapi apa itu kairos? Kairos adalah momen penting di dalam kronos. Momen penting menjadi pilar dari perjalanan waktu. Nah, ini pilar-pilar yang penting di dalam hidup. Itulah kairos yang saudara alami. Dan worship, ibadah kepada Tuhan menjadi kairos yang membuat seluruh gerakan kronologi dari hidup kita menjadi meaningful, menjadi ada arti. Nah, itu sebabnya Tuhan mengatakan kepada orang Israel, kamu keluar, pungut makananmu. Dan saudara mengatakan, saya mau berjuang untuk mencari nafkah, untuk menjalankan panggilan, untuk mempertanggungjawabkan hidup, untuk memelihara keluarga, untuk mempunyai tabungan.
untuk mempunyai pelayanan, untuk mempunyai sumbangsi bagi masyarakat. Dan saudara akan mati-matian kerjakan ini. Saudara bangun tiap hari, saudara kerja, saudara kesulitan, saudara berjuang, saudara bergumul. Tapi setelah itu ada kairos di mana saudara menikmati beribadah kepada Tuhan. Pola ini membuat saudara tidak kehilangan arah. Itu sebabnya Tuhan mengatakan hari Senin sampai hari Minggu, hari pertama Minggu, sampai hari Jumat. Hari pertama sampai hari ke-6, silakan cari mana. Setelah itu masuk hari ke-7 yaitu Sabat. Jangan keluar, maksudnya jangan gelisah lagi. Jangan terjun lagi di dalam kondisi yang berat dan yang memusingkan. Mari nikmati tinggal di dalam untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau aku tinggal di dalam, nanti mananya dari mana? Mananya sudah cukup dari hari yang kemarin. Ini yang Tuhan mau katakan. Engkau bekerja keras akan cukup sebab Tuhan menyediakan Sabat untuk kamu bersabat. Jadi saudara, mari pikirkan hal ini baik-baik. Biarlah kita menikmati Sabat dengan mengatakan, Tuhan, aku ingin punya rest dan aku percaya Tuhan akan mencukupkan yang saya kerjakan. Lalu saudara sekalian, Musa mengatakan kepada Israel, kumpulkan contoh mana, masukkan ke dalam buli-buli, lalu taruh dekat tabut perjanjian taruh di dalam tabut perjanjian, menjadi isi dari tabut perjanjian. Maka Harun mengumpulkan mana, ditaruh di buli-buli, kemudian dia tutup, lalu dia taruh dekat dengan loh batu yang nanti akan Tuhan berikan. Di dalam loh batu ada peraturan Tuhan, lalu ada mana yang juga Tuhan taruh di dalam tabut perjanjian. Jadi tabut perjanjian akan ada isi nantinya, yaitu ada isi buli-buli isi mana, lalu ada isi ada isi loh batu. Nah ini yang akan Tuhan siapkan. Sekarang sudah ada mana, nanti akan ada tabut perjanjian, nanti akan ada loh batu. Nah ini semua membentuk satu liturgi yang penting bagi Israel. Martin Luther pernah menafsirkan bahwa loh batu melambangkan persiapan Kristus, Taurat. Sedangkan mana mempersiapkan sakramen perjamuan. Jadi di dalam tabut perjanjian ada firman dan sakramen. Nah ini kreativitas Luther membaca bagian ini. Nah saudara sekalian, Tuhan mengatakan taruhlah contoh mana. Nanti kamu simpan, lalu kamu harus taruh itu di tabut perjanjian. Ini menjadi peringatan turun-temurun bahwa Tuhan memelihara orang Israel. Nah saudara, di sini kita melihat ada dua aspek. Kenapa mana ditaruh di tempat utama? Kenapa ada ingatan supaya orang Israel mengetahui bahwa Tuhan pernah memelihara mereka? Ada dua alasan. Alasan pertama adalah semua generasi harus mengikuti pola yakin bahwa Tuhan memelihara. Tuhanlah yang memelihara saya. Saya repotkan diri untuk hal yang Tuhan suruh, tapi saya tidak mau repotkan diri untuk hal yang Tuhan akan pelihara. Jangan khawatir akan hidupmu. Tuhan mengatakan jangan khawatir. Coba lihat burung di udara, siapa yang pelihara mereka? Coba lihat bunga bakung di ladang, siapa yang mendandani mereka? Jangan khawatir akan makanan, jangan khawatir akan pakaian. Sebab engkau lebih berharga daripada burung dan daripada tanaman bunga bakung. Tuhan menghargai saudara. Tuhan mencintai saudara. Tuhan gak mungkin membuang saudara. Nah ini pengertian yang harus turun-temurun diberikan. Lalu yang kedua, buli-buli yang berisi mana. Ini juga mengandung makna relasional, mengandung makna komunitas yang erat, komunitas makan bersama. Di dalam kehidupan orang Israel mereka akan punya layer-layer persahabatan dan wajar ya kita juga akan punya layer seperti ini. Ada sekelompok kecil orang yang kita akrab bersama dengan mereka. Ada lingkaran lebih besar yang kita kenal, ada lingkaran lebih besar lagi yang kita cuma tahu nama. Ada lingkaran lebih besar lagi yang kita cuma kasih senyum tanpa tahu siapa mereka. Jadi kita punya kelompok kecil, punya lingkaran kecil yang kita akrab ada di tengah-tengahnya. Nah saudara sekalian, di dalam tradisi Israel, lingkaran kecil ini adalah lingkaran makan bersama. Jadi mereka akan punya table fellowship. Mereka akan membagi roti bersama-sama. Ini persekutuan yang indah. Di dalam kebiasaan dari Timur Dekat kuno, makan bersama melambangkan persahabatan yang erat. Jadi saudara sering makan bareng siapa? Itu sahabat saudara. Kenapa makan sama sahabat? Karena saudara tahu dia tidak akan mencuri roti saudara. Dia tidak akan mengkhianati saudara. Kalau saudara makan sama musuh, begitu doa, begitu amin, ayam gorengnya hilang. Gitu ya. Nah jadi saudara mengatakan, ini temanku, kita makan bersama, kita share everything together. Kalau kita kurang, kita akan makan di dalam kekurangan bersama-sama. Kalau kita punya kelimpahan, kita akan menikmati kelimpahan ini bersama-sama. Jadi ada persekutuan makan bersama. Makan adalah tanda Tuhan mau bersekutu dengan kita. Tadi di kebaktian pagi saya menanyakan, biasanya kalau kita doa makan, kita akan doa seperti ini kan, Tuhan
berkatilah makanan ini untuk menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Begitu ya. Tapi kalau saudara teliti membaca Taurat, makanan lebih kepada mempererat relasi saudara dengan Tuhan. Seolah Tuhan ajak saudara makan bareng. Dan ketika saudara diundang makan bareng, saudara akan berdoa bersyukur, Tuhan terima kasih karena Tuhan memelihara saya. Jadi memelihara lebih diutamakan daripada kesehatan. Tapi mungkin kita hidup di dalam zaman kita penyakitan sih ya. Jadi concern kita utama adalah kesehatan. Tuhan terima kasih untuk makanan ini kiranya berguna bagi kesehatan saya, bagi kekuatan saya. Karena kita sering lemah, sering sakit, mahnya bermasalah. Apalagi yang bermasalah, kolesterol dan lain-lain. Tuhan jikalau boleh berikan anugerah-Mu, meskipun aku makan babi panggang, kolesterolnya stabil. Dalam anugerah-Mu, aku makan nasi banyak-banyak tapi gulanya stabil. Mimpi. Nah saudara, kita tidak boleh seharusnya hanya memperhatikan aspek ini. Bukan salah ya, nanti saudara langsung rubah doa gara-gara saya. Pokoknya Pak Jimmy bilang jangan doa demi kesehatan, doa demi sakit. Saya nggak ngomong gitu loh ya, itu fitnah. Nah saudara, kita berdoa bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan mengundang kita untuk makan bersama dengan Dia. Dan ini dilambangkan lewat kitab Imamat. Di dalam kitab Imamat dari 7 korban persembahan Israel. Salah satunya adalah korban unjukan. Mereka ambil gandum, mereka serahkan kepada imam. Imam mengolahnya menjadi roti, lalu imam membakarnya dan imam makan. Wah ngapain ya kita nonton imam makan? Imam makan menjadi tanda fellowship. Bahwa Tuhan mau ajak orang Israel bersekutu dengan Dia. Dan persekutuan itu ditandai oleh imam. Diwakili oleh imam. Nah sekarang kita semua adalah imam Tuhan. Maka ketika kita fellowship dengan Tuhan, semua kita boleh makan roti Tuhan di dalam perjamuan kudus. Di perjamuan kudus bukan cuma penatua dan pendeta yang makan kan. Pernah saudara ikut perjamuan kudus di GRI Karawaci, lalu saudara cuma duduk di situ, kemudian kami yang makan roti dan anggur. Saya, Pak Rudi, Pak Hendrik, kami bertiga makan roti perjamuan, minum anggur, lalu sambil lihat saudara, enak loh rotinya. Lalu saudara cuma bengong, kok kita nggak dapat? Diwakilkan, kamu diwakilkan oleh kami. Enggak, kekristenan nggak pakai perwakilan imam lagi. Karena kita semua adalah imam. The priesthood of all believers adalah bagian penting dari perjanjian baru. Maka saudara diundang makan bersama. Jadi makan itu sebenarnya adalah lambang. Tuhan mencintai saudara dan Tuhan mengundang saudara untuk makan. Makan bukan hanya untuk kita kenyang. Saudara yang terbiasa makan sendiri, akhirnya punya mindset makan itu untuk kenyang. Dan budaya pragmatis di Amerika membiasakan kita untuk mempunyai pola makan yang sifatnya cuma untuk kenyang. Pokoknya makan untuk kenyang. Akhirnya kita makan makanan yang makin ringkas, makin menyenangkan dan makin fulfilling dengan cara yang sangat membunuh. Saudara makan burger, di dalam burger itu semua hal yang membangkitkan keinginan kita itu muncul di situ. Segala hal yang membuat kita nyaman lihat, segala hal yang membuat kita nyaman di dalam taste, membuat kita cepat-cepat makan. Sudah makan, rasa kenyang dan selesai. Fast food, fast death. Makanan cepat, kematian cepat. Nah ini pola yang dibiasakan oleh pragmatisme barat. Karena orang sana sangat nggak mengerti pola makan bersama. Pola makan bersama di dalam tradisi Yahudi itu pola yang lumayan memakan waktu. Duduk bersama, kemudian saling ngobrol, lalu mulai ada roti yang dipecah-pecahkan, mulai ada doa bersama, kemudian makan dengan saling mendahulukan yang lain, sambil makan sambil bicara, pasti makannya lambat. Sudah makan, lalu ngomong lagi, makan lagi. Perlu waktu yang lama. Nah saudara, banyak orang-orang dengan kebiasaan makan yang cukup baik, itu sangat kritis kebiasaan makan cepat di dalam budaya modern. Saudara biasanya orang Amerika kalau makan mau cepat, tapi beberapa kultur di Eropa sangat membenci ini. Mereka mengatakan kalau makan itu take your time. Nikmati saat ketika makanan itu dikunyah, nikmati saat berbincang-bincang dengan orang. Acknowledge bahwa di meja itu ada orang lain juga. Ketika engkau mau ambil makanan, tawarkan dulu orang lain. Sambil tawarkan, sambil berdoa supaya dia nggak mau gitu ya. Silakan ambil, jangan ambil. Nggak usah, thank you gitu ya, langsung kita ambil. Nah saudara, ingat ada orang lain di meja makan. Makan bukan cuma tentang perut, makan adalah tentang fellowship. Nah itu sebabnya waktu kita berkumpul makan, kita doa bareng. Kenapa doa bareng? Fellowship. Lalu setelah fellowship ada apa? Ada saling bicara, ada saling mendahulukan. Dan makan dengan tenang, makan secukupnya. Makan di dalam penghormatan akan Tuhan dan berkatnya. Berarti kalau doa makan gak melulu kesehatan dong ya. Tuhan kami bersyukur sebab Engkau mengasihi kami dan menarik kami untuk mempunyai fellowship dengan Engkau. Makanan inilah lambang fellowship yang Tuhan tawarkan kepada kami. Boleh juga doa begitu. Maka mari kita kreatif dalam doa. Tapi jangan kreatif berkelebihan ya. Tuhan, makanan ini adalah lambang kuasa perdamaian antara Islam dan Kristen. Itu udah kebablasan, itu enggak ada kaitan.
Nah, maka kita lihat Tuhan menarik kita untuk menikmati makanan kita. Dan Tuhan mengatakan, aku sudah siapkan roti, aku sudah siapkan mana untuk kamu bisa menikmati Sabat dengan ada roti untuk dinikmati bersama dengan Tuhan. Bersabat kenapa perlu roti? Karena Tuhan ajak kita makan bareng. Dan makan bareng adalah cara yang baik untuk menyatakan persekutuan, saling percaya, saling mendahulukan, dan saling menikmati berkat bersama-sama. Semua orang di meja makan kumpul selalu bisa menikmati makanan yang ada kan. Nggak ada table fellowship yang makanannya sudah dibagi-bagi. Waktu kumpul, ayam milik penatua, telur diaken, tempe aktivis gitu ya. Lalu makan bersama, jangan ambil ayam penatua punya. Enggak ada. Kita boleh cicipi semua yang ada di meja sambil ingat orang lain. Kalau ini enak, orang lain juga perlu, orang lain juga boleh dong rasa. Nah, sambil kita nikmati yang enak sambil katakan, kamu juga ambil. Saya ambil secukupnya, kamu ambil secukupnya. Saya makan secukupnya, kamu makan secukupnya. Untuk menikmati persekutuan. Inilah yang Tuhan tawarkan. Maka hari Sabat Tuhan mengatakan, hari Sabatmu akan tetap ada mana, akan tetap ada makanan. Karena aku ingin berfellowship dengan engkau. Berarti saudara gak usah takut dong. Kalau Tuhan mencintai saudara, Tuhan ingin berfellowship dengan saudara. Tuhan gak mungkin tidak memberikan engkau makan. Asalkan engkau kerjakan bagianmu. Tuhan tidak mungkin tidak berikan engkau makan. Kalau Tuhan mau pelihara, maka Sabat pun bisa dijalankan dengan tenang. Saudara bisa bersabat tanpa digelisahkan oleh kekhawatiran. Apakah hidup saya akan cukup? Apakah yang saya hasilkan sudah cukup? Karena saudara mengatakan, Tuhan, biar saya khawatir sampai hari kemarin. Sekarang Sabat, saya mau menikmati fellowship bersama dengan Tuhan yang mengundang saya makan bersama, yang mengundang saya menikmati kehadiran Tuhan, yang mengundang saya untuk mengenal Tuhan dan mengenal cinta kasih Tuhan bagi saya. Kiranya pesan mana dan Sabat ini menggugah kita untuk menikmati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mohon Tuhan berikan kami ingatan di dalam hari-hari kami bergumul di dalam kesulitan. Berikan kami ingatan bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan ingin mengundang kami berfellowship dengan Tuhan, dan Tuhan menginginkan kami aman di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan, hal ini sulit kami jalankan karena kami mudah dikhawatirkan oleh kondisi dunia, kondisi hidup, dan kondisi keadaan kami. Tapi kami mau beriman dan kami mau melangkah percaya kepada Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatu di dalam waktu Tuhan. Tuhan, inilah kami, peliharalah hidup kami. Arahkan mata kami untuk mengerjakan pekerjaan-Mu, dan biarlah kami menikmati rest, menikmati beristirahat di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan kami. Terima kasih, oh Bapa di surga, oleh karena cinta kasih-Mu yang mengundang kami untuk menjadi bagian dari keluarga Allah, menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan part, mendapatkan porsi di dalam fellowship makan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.